Landed. Are we clear? Domino. I waited almost to the point of laughing. What did Hector? I have but a moment before to apologize for everything. Lycinia, we appear to have... Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film, Spartacus Blood and Sand, episode 9. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode ini, terlihat para calon gladiator sudah mendapatkan tanda stempel dari Batiatus, dan mereka saling berlatih bersama, termasuk Jerman bersaudara, Duro dan Agron. Mereka dilantik, dan diberikan tanda itu sekitar 2 minggu yang lalu. Terlihat juga Spartacus dan Faro yang berlatih bertarung, namun dengan mudah Spartacus melumpuhkan Faro. How shall I mount it? Melihat itu, Spartacus lalu menanyakan ke Faro, masalah apa lagi yang membuat dia menjadi seperti ini. Faro pun mengatakan, jika ia telah mengirim surat berisikan penyesalan atas reaksinya yang berlebihan terhadap istrinya waktu itu, yang ia titipkan kepada Asyur, namun sampai saat ini, istrinya tak kunjung membalas suratnya. Mendengar itu, Spartacus mengatakan, jika masalah itu sudah biasa dilakukan wanita. Spartacus menyuruh melupakan sejenak masalah itu, jika tidak ingin otaknya tercecer saat bertarung nanti, sembari mereka melanjutkan latihannya kembali. Di sisi lain, terlihat Lankinia sedang memilih topeng untuk mengikuti acara pesta topeng, ditemani Lucretia. Lankinia memilih salah satu topeng yang dipakai salah satu budak Lucretia, bernama Mira. I would invite such peril to know. Lucretia mengatakan, jika Lankinia juga harus mengundang satu pria untuk menemaninya. Namun Lankinia mengatakan, jika ia sudah menentukan teman bermainnya, ia ingin bermain dengan Spartacus sang juara Capua, dan Lankinia menyuruh Lucretia untuk merahasiakannya. Mendengar itu, Lucretia pun meyakinkan Lankinia, jika ia akan mengaturnya dengan halus, sehingga tidak akan ada yang tahu, asalkan dia datang sesuai waktu yang ditentukan, dan menghadiri acara ini sendirian, tanpa pengawal dan tanpa budak. Time. Unencumbered. Alethea! Emil? Lalu tiba-tiba Ilithia datang, dan menanyakan pembicaraan mereka. Namun Lankinia mengalihkan pembicaraan, sembari ia berlalu pergi. The Celt? My husband demands only... Setelah Lankinia pergi, di situ terlihat Ilithia yang tidak senang jika Lucretia terlalu dekat dengan Lankinia, karena menurut Ilithia, itu sangat berbahaya, sebab kedudukan mereka sangat jauh berbeda. Ilithia juga mencurigai, jika kedatangan Lankinia adalah untuk meminta bercinta dengan salah satu gladiator Lucretia. There is no masquerade. If I did not know better. Discretion. Mengetahui itu, Lucretia pun menyuruh Ilithia untuk merahasiakannya. Word of this little secret. Atticus inflames her beyond. Lalu Lucretia terlihat melaporkan atas keinginan Lankinia untuk bercumbu dengan Spartacus kepada Batiatus suaminya. Tentu saja Batiatus memperbolehkan dengan senang hati, karena Lankinia merupakan bangsawan yang sangat kaya raya.
Batiatus pun lalu memanggil Spartacus, dan mengatakan, jika ada seorang bangsawan yang menginginkannya. Awalnya Spartacus mengira, kalau ia akan disuruh bertarung di gelanggang. Namun ternyata, Spartacus hanya diperintahkan untuk bercinta dengan bangsawan itu. Spartacus terlihat sedikit kecewa, dan karena ini tugas, Spartacus pun siap untuk melaksanakannya. A great honor. And see how full. Di sisi lain, terlihat Crixus menanyakan kepada sang tabib tentang kapan ia diperbolehkan untuk berlatih pedang kembali. Sang tabib mengatakan, jika Crixus diperbolehkan berlatih kembali sekitar 1-2 minggu lagi, namun Crixus meminta untuk bisa diizinkan berlatih besok. Karena memaksa, sang tabib pun memberinya izin. Tomorrow. Dead and Asher. Tak berselang lama, Ashur datang dan mengatakan, jika ia akan segera ikut berlatih pedang lagi, dan ikut bertarung dengan saudara-saudaranya sebagai gladiator. Karena melihat kondisi Ashur yang cacat, Crixus pun menertawakannya. Di sisi lain, terlihat Lucretia dan Batiatus merasa ragu atas kemampuan bercinta Spartacus. Karena Spartacus sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan wanita. Ia mengkhawatirkan, jika Spartacus nanti tidak bisa bertahan lama, dan akan mengecewakan Lankinia. Karena itu, mereka lalu memerintahkan Mira untuk melatih kemampuan bercinta Spartacus. Saat Spartacus hendak memasuki kamarnya, ternyata di situ Mira sudah menunggu di dalam kamar untuk menggoda Spartacus. Mira mengatakan, jika ia diperintahkan oleh Domina untuk melatih kemampuan bercinta Spartacus, karena ia sudah lama tak pernah bercinta, Domina takut kalau sampai dia tidak bisa memuaskan bangsawan itu. Mendengar itu, Spartacus sangat tersinggung, dan lalu mengusir Mira. Roman woman. No, I desire only sleep. Saat Mira keluar dari pintu sel gladiator, terlihat Nivea telah menyelinap untuk bertemu Crixus. Ia juga menyatakan kekecewaan isi hatinya kepada Crixus, jika mereka saling mencintai tapi tidak bisa memiliki, sembari ia berlalu pergi. We yet share a roof. Oh, wounds heal. Keesokan harinya, Crixus hendak mengikuti latihannya kembali. Melihat itu, Dr. Ray pun menyambutnya, dan hendak memasangkan lawan bertarungnya dengan Duro. Has there ever been Yes. Karena dilawankan dengan gladiator pemula, Crixus pun protes. Namun Dr. Ray mengatakan, jika ia sudah lama tidak bertarung, dan menyuruhnya untuk membuktikan kemajuannya dulu. And you is Asher. Tak berselang lama, Ashur datang dan hendak mengikuti latihan dengan meminta dicarikan lawan juga oleh Dr. Ray. Melihat itu, Dr. Ray menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk ikut latihan. Ashur pun menjawab, jika ia diperintahkan oleh Batiatus sendiri. Bersamaan dengan itu, Batiatus yang melihat Ashur dari atas balkon pun memanggilnya, dan menyuruhnya untuk segera menghadap dirinya. Melihat itu, semua gladiator pun menertawakannya, dan Crixus meledek, jika sang majikan telah memanggil anjingnya. Master calls his dog. Saat Ashur menghadap Batiatus, di situ Ashur memohon kepada Batiatus untuk dijadikan gladiator kembali. Namun Batiatus berkata, jika masa menjadi gladiatornya saat ini telah lewat, Batiatus tidak mau mempertaruhkan nyawa Ashur dengan kebanggaan yang semu, karena saat ini Batiatus ingin menjadikan Ashur sebagai tangan kanannya, sembari Batiatus mengajak untuk membicarakan tentang Solonius sambil berjalan ke pasar. Di sisi lain, saat Lucretia sedang mandi, terlihat ia telah menanyakan kabar Crixus pada Nivea. Ia takut kalau Crixus cenderung memaksakan diri dan menyembunyikan rasa sakitnya saat berlatih di lapangan. Namun Nivea menjawab, jika Crixus sangat senang saat ia mendapatkan posisinya kembali. Lucretia juga memerintahkan, supaya Nivea untuk mengawasi Crixus, dan menyuruhnya untuk melaporkan apa saja yang dia sembunyikan. Tak berselang lama, Mira datang, dan Lucretia menanyakan tentang kemampuan bercinta Spartacus tadi malam. Wait, turns to the Karena tadi malam Mira telah diusir Spartacus, dan ia sama sekali tidak disentuh. Lucretia lalu mengecek postur tubuh Mira, barangkali ada yang tidak menarik bagi Spartacus. Till now to tell. Namun postur tubuh Mira masih terlihat menarik, dan lalu Lucretia memerintahkan Mira kembali untuk bersetubuh dengan Spartacus, dan menyuruhnya untuk memastikan, jika Spartacus benar-benar sudah menidurinya, dengan ancaman, Mira akan dibunuh jika gagal lagi. Di sisi lain, terlihat Crixus telah bertarung melawan Duro,
Karena Krixus bertarung dengan membabi buta, Duro pun protes kepada Krixus, jika ini hanyalah latihan. Melihat saudaranya dihajar, Agron pun tiba-tiba menyerang Krixus untuk membela saudaranya. Dr. Ray yang melihat itu pun segera menghentikan mereka, sembari mengancam bakal mengurangi separuh jatah makan mereka selama seminggu ke depan. Dr. Ray juga mengancam mereka bakal dikirim ke penambangan kalau sampai mengulanginya lagi. Saat melihat Ashur yang hendak keluar bersama Batiatus, Spartacus menyuruh Faro untuk segera menitipkan pesan untuk istrinya kepada Ashur, karena Faro belum mendapat kabar dari istrinya. Namun Faro mengatakan, jika ia tidak mempunyai koin lagi untuk membayar Ashur. Mendengar itu, Spartacus pun tetap menyuruhnya untuk menyampaikan ke Ashur, dan Spartacus yang akan membayarnya. Saat Faro pergi, terlihat Krixus yang mendekati Spartacus sembari ia menantangnya. Dan akhirnya Krixus mendapatkan panggilan dari Lucretia. Ia dipanggil, seperti biasa, untuk melampiaskan nafsu Lucretia saat Batiatus tidak di rumah. Setelah terlampiaskan, Lucretia menanyakan tentang keadaan lukanya. Lucretia juga mengatakan, jika ia merasakan rasa sakit saat melihat Krixus tersebut pedang Theokoles. That we could afford such Nicholas and Crixus. Di sisi lain, saat di pasar, terlihat Ashur menemani Solonius. Ia mengatakan bahwa ia mau bekerja sama dengan Solonius dan mau memberikan informasi tentang rencana Batiatus. Namun Ashur meminta imbalan atas informasi itu. I hold it. Wait. Tak lama berpikir, Solonius lalu memberikan sekoin untuk Ashur, dan Ashur menyampaikan bahwa Batiatus berencana untuk menyerang Solonius saat ia mengencani pelacur Despoina, karena Batiatus tahu kalau ia bakal mengencani pelacur itu tiap minggunya. Lalu Ashur menyuruh Solonius mengganti orang lain saja yang mengencaninya minggu ini, karena ia sendiri yang diperintahkan oleh Batiatus untuk membayar pembunuh itu. Setelah memberikan informasi, Ashur pun berlalu pergi. Di sisi lain, terlihat Ilitia telah berbincang dengan Lucretia. Ia mengatakan, jika secepat ini Lucretia dikelilingi dengan kemewahan. Terlihat juga Ilitia sedikit cemburu melihat kedekatan Lucretia dengan Lankinia. Ilitia mengatakan, jika ia juga sangat menginginkan sentuhan dari pria layaknya suaminya seperti Lankinia, namun ia takut kalau sampai ketahuan suaminya, karena ini bisa menjatuhkan suaminya, dan mencoreng nama ayahnya sebagai anggota senat. Mendengar itu, Lucretia pun mendukungnya, dan akan merahasiakannya. Ia menawarkan Faro, namun menurut Ilitia, Faro sangat biasa, dan tidak sepadan dengan resikonya. Ternyata, ia menginginkan Krixus untuk melayani nafsunya, karena ia sudah lama menginginkan Krixus. Me? You. Such a thing would ruin my husband. I have heard of Varro. Varro? Setelah Ilitia pergi, terlihat Lucretia yang marah karena tak terima kalau Ilitia memilih Krixus untuk melampiaskan nafsunya. Dan ketika Batiatus pulang, ia lalu meredam kemarahan istrinya. Batiatus juga sedikit heran, kenapa istrinya bisa semarah itu saat Ilitia menginginkan Krixus. Dengan berbagai alasan, Lucretia pun dapat mengelabui Batiatus, dan Batiatus menyuruhnya untuk bersabar dan menurutinya dulu, sampai Glaber benar-benar mendukungnya. Menurut Batiatus, dukungan pangkat dari Glaber, dan koin dari Lankinia, akan mempercepat ambisinya nanti, untuk menduduki kursi senat. Speed our ambition. Crixus. Make the arrangement. Di sisi lain, terlihat Agron telah mengungkapkan kekesalannya terhadap Krixus kepada Spartacus. Ia mengatakan, jika ia hanya ingin melindungi saudaranya saat itu. Spartacus pun lalu menyuruh untuk menjaga sikapnya, karena saat digelanggang sebagai gladiator, saudaranya itu harus berdiri sendirian, dan tak ada yang bisa melindunginya. Lalu tiba-tiba terlihat Faro yang sedang menghajar Ashur. Di pertengkaran itu, Ashur mengatakan kalau di tempat istri Faro tidak ditemukan siapapun, dan hanya jejak darah yang ia temukan. Melihat itu, Spartacus berusaha melerainya, namun perkelahian itu tetap berlanjut, hingga akhirnya Dr. Ray datang, dan memerintahkan penjaga untuk melerainya. Faro pun akhirnya dihukum dan dirantai,
Di situ Faro meminta Spartacus untuk menghadap Batiatus, guna memintakan izin Faro kepada Batiatus untuk tidak mengikuti latihannya, 1-2 hari saja. Namun Spartacus tidak mau melakukannya, karena Batiatus sudah pasti tidak akan mengizinkan, dan akan menambah hukumannya saja. Spartacus juga mengatakan, jika yang ditemukan Asyur hanyalah jejak darah, bukan jasad. Untuk itu masih ada kemungkinan, kalau istri dan anak Faro masih hidup. Setelah malam tiba, terlihat Krixus hendak menemui Nivea dengan memanggil Nivea dari gerbang sel, namun sayangnya Dr. Ray kebetulan lewat, dan menegur Krixus. Melihat itu, Krixus pun beralasan, jika ia tak bisa tidur karena memikirkan gelanggang. Dan Dr. Ray mengatakan, jika suatu saat nanti Krixus pasti bisa menjadi sang juara lagi. Di sisi lain, Mira berusaha menggoda Spartacus lagi atas perintah Lucretia. Namun Spartacus tetap pada pendiriannya. Mira lalu mengatakan, jika malam ini sampai gagal, maka ia akan dibunuh. Mendengar itu, Spartacus menyuruhnya untuk tetap tinggal di kamarnya, namun tetap tidak melakukan apa-apa. Keesokan harinya, terlihat Spartacus sangat bersemangat saat latihan. Melihat itu, Batiatus pun mengira kalau sehabis berkencan dengan Mira lah penyebab semangat Spartacus. Karena dianggap sudah siap menjadi pejantan tangguh, Batiatus pun menyuruh Lucretia untuk segera menyiapkan acara Lankinia, termasuk juga acara Ilitia malam ini juga. Namun terlihat Lucretia sudah mempunyai rencana sendiri untuk itu. Kembali ke Ludus, saat para gladiator latihan, terlihat Faro diseret oleh penjaga guna melaksanakan latihannya. Spartacus pun mendatangi Faro dan menyemangatinya, karena dia telah mengutus Mira untuk mencarikan istri Faro dan juga anaknya, saat mereka berkencan tadi malam. Mendengar itu, Faro sangat senang dan bersyukur juga, karena Spartacus saat ini telah mendapat kiriman seorang wanita oleh dewa. Saat Krixus berlatih dengan Duro, di sini tiba-tiba Krixus telah melihat Nivea telah saling senyum dan berpegangan tangan dengan seorang penjaga. Karena cemburu, Krixus pun melampiaskan kemarahannya kepada Duro dengan menghajarnya hingga tumbang. Di sisi lain, terlihat Ashur dan Aulus telah melaporkan dan membawa potongan kepala seseorang yang ia penggal saat mengencani pelacur Despoina kepada Batiatus. Ternyata yang ia bawa bukanlah kepala Solonius, melainkan kepala Castor, yaitu anak buahnya. Ternyata, semua itu adalah rencana Batiatus. Ia menjebak Solonius, dengan membuat seolah-olah Ashur berkhianat padanya. Malamnya, terlihat Lucretia hendak menyajikan Spartacus untuk bangsawan Roma. Lucretia menyuruh Spartacus untuk tidak menyakitinya, dan tidak boleh mengeluarkan suara sepatah kata pun. Ia hanya memerintahkan untuk menuruti apa saja yang dia inginkan, dan memuaskannya. Lalu Lucretia memerintahkan Nivea menyiapkan minuman anggur untuk para tamunya. Saat Nivea mengambil anggur, terlihat Krixus sudah menunggu di pintu sel. Krixus cemburu gara-gara Nivea kemarin telah saling senyum dan berpegangan tangan dengan penjaga. Ternyata, Krixus salah paham dengan apa yang ia lihat. Nivea melakukan itu hanya untuk mencuri kunci gerbang sel gladiator, supaya ia bisa membukanya setiap ingin bertemu dengan Krixus. Mendengar itu, Krixus pun lalu meminta maaf, sembari melakukan mantap-mantap. I've but a moment before to apologize for everything. Kembali ke Spartacus, di situ terlihat Spartacus telah dipersiapkan oleh para budak wanita dan memakaikannya topeng. Lalu Spartacus diantar ke kamar, yang di situ sudah ditunggu oleh wanita Romawi tersebut. Dan lalu wanita Romawi itu mendekat sembari mereka bercocok tanam dengan ganas. Di tengah mereka yang sedang asik bercocok tanam, terlihat Lucretia yang masuk secara tiba-tiba dengan mengantar Lankinia. Lucretia pun meminta maaf, seharusnya mereka datang setelah Ilitia dan Spartacus selesai. Mendengar itu, Spartacus pun marah, karena sudah bercocok tanam dengan istri orang yang ia benci, sebaliknya juga dengan Ilitia. Lalu Spartacus mencekik Ilitia, yang akhirnya dihentikan oleh penjaga. Karena melihat Ilitia sang istri Legatus Glaber yang sedang bercinta dengan Spartacus,
yaitu orang yang pernah mempermalukan mereka. Lankinia pun menertawakannya. That nearly ruined him. Karena sangat marah dengan ejekan dan tertawaan Lankinia, Ilithyia pun membunuh Lankinia dengan membenturkan kepalanya ke lantai hingga kepalanya pecah. By the cousin of Marcus Crassus lies dead enough. Setelah itu, terlihat Batiatus marah besar kepada istrinya. Karena ulah istrinya yang memasangkan Spartacus dengan Ilithyia, akhirnya mengakibatkan Lankinia terbunuh di kediamannya. Batiatus khawatir kalau sampai terdengar Crassus, bahwa sepupunya telah tewas terbunuh di kediaman mereka. Akan tetapi, Lucretia mengatakan, jika insiden ini masih bisa disembunyikan, karena tidak ada yang tahu kalau Lankinia datang kemari. Ia juga berencana untuk membuang mayat Lankinia, dan menutup kasus ini rapat-rapat. Lalu terlihat Batiatus yang meminta maaf pada Spartacus, karena ia sudah dipasangkan dengan Ilithyia. Batiatus juga mengatakan, jika rencana ini di luar sepengetahuannya. Namun Spartacus balik meminta maaf pada Batiatus, karena emosi, tangannya pun tak terkendali, dan hampir membunuh Ilithyia. Di sisi lain, terlihat Ilithyia sangat ketakutan, karena sudah membunuh Lankinia. Ia juga terlihat protes kepada Lucretia, kenapa memasangkan dirinya dengan Spartacus, padahal yang ia minta adalah Crixus. Mendengar itu, Lucretia pun mengatakan, jika ia sengaja tidak memberikan Crixus, karena ia sendiri juga mencintai Crixus, dan terlihat Ilithyia sendiri juga mengetahui akan hal itu. Ia juga terlihat mengkhawatirkan, kalau sampai suaminya tahu akan peristiwa ini, pasti ia akan dibunuhnya. Mendengar itu, Lucretia pun meyakinkan Ilithyia, jika peristiwa ini masih bisa disembunyikan. Ia berniat untuk membuang jasad Lankinia. Ia juga sangat yakin, jika keluarganya tidak akan ada yang tahu peristiwa ini. Karena Ilithyia masih trauma, Lucretia pun menyuruhnya untuk tetap tinggal di rumahnya sementara waktu. Kini mereka telah saling mempunyai rahasia yang harus mereka sembunyikan terhadap suami-suami mereka. Ternyata, peristiwa ini juga termasuk rencana dari Lucretia, yang terlihat dari senyum jahatnya. Failed. But this will be ours. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.